Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak, katanya ibunya nggak ada. Kali ini nggak ada. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini walaupun hanya bersekian orang, soalnya nggak ada hubungannya dengan orang lain amal itu. Kita berkumpul di media Zoom yang disediakan oleh Masjid Kampus Undip. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan selama kurang lebih 1 jam ke depan. Insya Allah secara hisab puasanya tanggal 1 Ramadan setiap tahun sama itu. Jadi tidak salah kalau mengatakan puasa berbeda, semuanya sama. Kita puasa mulai tanggal 1 Ramadan. Satunya kapan ya? Ya. Hanya tibone Aprilnya mungkin beda gitu. Jadi kita coba karena ini menjelang Ramadan ya kita belajar tafsir aja. Ya. Yang ayat yang laku setahun sekali itu ayat kutiba ya. Jadi idealnya yang saya rasakan itu ngaji itu yang bagus tafsir dari ayat 1 ke ayat berikutnya urut. Kenapa? Karena kalau tematik pasti ada tema yang tidak pernah dibahas. Pasti. Kan Ramadan, tema Ramadan. Nanti Syawal, tema silaturahmi. Mesti ada tema yang tidak bahas. Tapi kalau urut, pas bagiannya masih terbahas. Ada satu contoh kasus yang ayat yang hampir mungkin tidak pernah dibahas. Itu ayat perceraian suami istri. Karena di Quran itu kurang lebih 15 ayat berturut-turut bicara itu. Kalau tidak bagiannya ayat itu yang tidak dibahas. Mana ada pengajian bab perceraian gitu. Divisi jamaah gitu, taruh PP gitu. Tapi kalau sudah ayat-ayat, ya bagiannya itu ya otomatis terbahas. Oke, ini ayat yang paling sering laku 183. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkin Bapak juga sudah mulai ngaji 183 pada tahun ini, beberapa hari yang lalu mulai. Alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini dengan ya ayuha. Panggilan yang disertai dengan penuh kasih sayang. Itu ya ayuha. Memanggil. Tapi yang memanggil itu disertai dengan kasih sayang yang luar biasa. Mungkin anak Jawa itu kalau ngundang bocah perempuan kan do, atau yang laki-laki nang itu kan orang ana wong itu do ora gitu. Tapi itu sayang itu. Ini ya ayuha juga sama. Alladzina amanu, dan yang diseru dalam ayat ini terbatas hanya orang beriman. Jadi orang yang non iman tidak diajak bicara tentang ayat ini. Jadi ayat ini hanya khusus orang beriman. Berarti satu keistimewaan dalam ayat ini untuk orang beriman diseru oleh Allah. Nek diseru, diundang, nyelinguk lah.
Kalau nggak nyelingu, kemungkinannya dua, bukan namanya atau budek. Untuk apa surahnya? Kutiba, diwajibkan, itu dipasifkan ya dalam bahasa Inggris itu. To be plus bentuk ketiga, katanya gitu cari nengono. Jujur atau kelingan sidik. Kutiba, nah, diwajibkan. Pada ayat ini tidak disebutkan siapa yang mewajibkan. Karena sudah mafhum. Melekat di dalam kutiba ini adalah Allah, sudah mafhum. Kutiba alaikumussyam. Mahwa syam. Syam itu al-imsyak. Menahan. Jadi secara bahasa asyam itu menahan. Secara istilah menahan dari semua yang membatalkan puasa, mulai dari fajar sampai ke maghrib. Fajar itu subuh. Fajar sodik. Fajar. Jadi 187-nya bicara mulai fajar sampai subuh. Diwajibkan atas kamu saum. Ini dalam ini berarti hubungannya dengan Ramadan karena wajib. Walaupun puasa wajib itu tidak hanya Ramadan. Ada 3 puasa wajib. Pertama, puasa nazar. Jadi kalau pamannya orang tua melihat anaknya kerja di tempat PNS, nazar. Itu nek ke tempat PNS, aku tak puasa, itu wajib puasanya. Jadi nazar itu wajib dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan ayat Allah. Jadi ayat Allah jangan, bertentangan jangan. Di puasa termasuk puasa wajib adalah puasa nazar. Yang ketiga puasa kafarat, ada denda. Misalkan yang haji. Kalau orang Indonesia kan hajinya tamatu ya. Istilah haji bukan kiron, jadi tamatu. Tangi mangan turu ya. Jadi umroh haji sama haji dipisah, itu tamatu. Jadi kalau orang haji Indonesia ke sana mesti umroh dulu, tahalul, pakaian-pakaian biasa, nanti waktu wukuf pakaian ihram lagi. Itu kalau tamatu. Nah, apabila haji tamatu, maka kena dam. Benda. Nyembelih kambing. 450 real kurang lebih. Nah, apabila eman 450 tak. Boleh diganti puasa. Nah, hukumnya wajib ini. Puasanya 10 hari. 3 hari di sana, 7 hari tanah suci, jadi tanah air. Nah, itu wajib itu puasanya. Nah, jadi di samping puasa Ramadan ada puasa wajib, yaitu puasa nazar dan puasa kafarat. Tapi dalam ayat ini hubungannya dengan puasa Ramadan. Karena diwajibkan puasa Ramadan, berarti pertama harus tahu kapan jatuhnya Ramadan. Itu wajib hukumnya. Di tanggal 1 tibane kapan? Untuk sekarang ini kecil kemungkinannya tidak tahu kapan tanggal 1 Ramadan jatuh. Kecil kemungkinan, atau mungkin tidak mungkin lah nggak tahu gitu. Saking kecilnya. Bahwa kapan jatuhnya tanggal 1. Secara hisab jatuhnya tanggal 1 Ramadan bertepatan tanggal 2 April. Secara hisab. Sebetulnya ya kleru. Bukan 2 April.
jatuhnya 1 Ramadan itu 1 April. Karena kenapa? Karena 1 Aprilnya kan jam 00. Maghrib ini sudah tiba waktu Ramadan. Masih tanggal 1 itu. Kan hari Jumat tanggal 1. Jumat maghrib sudah masuk bulan Ramadan. Masih tanggal 1 Aprilnya. Di Ramadannya tanggal 1, puasanya kan besoknya tanggal 2. Setelah hisab. Kalau lihat hisab, tinggi bulan itu 2 derajat koma. Logikanya kalau 2 derajat itu bisa dilihat bulan secara langsung. Tapi kan mendung. Tidak mungkin. Mendung. Nah, kalau tidak terlihat 30 harikan. Sehingga ada kemungkinan karena bukan tidak ada bulannya, ada hanya tidak terlihat kan gitu. Nah, zaman Rasulullah tidak ada hisab. Yang ada ru'yah. Karena memang teknologi waktu itu baru ada ru'yah, melihat bulan. Lah, melihat bulan itu bukan tata cara mahdho, tapi cara membuktikan bulan sudah muncul. Kalau bukan mahdho, mungkin cara membuktikan tidak harus pakai lihat bulan. Karena zaman Kanjeng Nabi tidak semua orang lihat bulan. Berarti orang lain lihat bulannya jarene yang lihat gitu. Sehingga melihat bulan itu bukan suatu yang mahdho, yang harus seperti itu gitu. Tapi tujuannya membuktikan bulan sudah muncul, itu melihat bulan. Ru'yah namanya. Karena ada metode lain hisab. Hisab itu ru'yah. Tapi menggunakan ilmu. Menggunakan teknologi. Jadi ru'yah itu kan bisa dengan teknologi juga, tidak harus ke pinggir laut. Nah, ada internet kok. Nah, kelihatan bulan itu. Dan biasanya tidak pernah mendung kalau pakai teknologi itu. Tapi hisab pun sama. Itu ru'yah hisab itu. Hanya menggunakan teknologi. Hitung-hitungan. So, kalau ru'yah itu demanya harus lihat, maka saya tidak perlu sholat. Kenapa? Hadisnya gini. Solu kama ro'aitumuni usoli. Kan ini ro'a. Kama ro'aitumu ro'a ru'yah, melihat. Sholatlah kamu semua sebagaimana engkau melihat aku sholat. Nah, saya tidak lihat Rasulullah sholat, berarti wajib lah. Perintahnya, sholatlah kamu semua sebagaimana engkau melihat aku sholat. Saya tidak pernah lihat Rasulullah sholat atau ketemu ratawa. Nah, kalau ru'yah itu dibicarakan hanya melihat dengan mata kepala langsung, saya nggak wajib sholat. Tapi ru'yah itu mau di sini adalah dengan ilmu yang mendalam. Dengan ilmu itu seolah-olah mau lihat Rasulullah seperti itu karena sing dalamnya ilmu. Nah itu ru'yah. Ru'yah itu muni. Nah, jadi wajib hukumnya mengaji tanggal 1. Seandainya besok ada 2 penentuan tanggal 1 Ramadan, beda hari. Misalkan. Mana yang dipilih? Pendapat pertama, sing dipilih sing yakin. Chris yakin. Saya yakinnya 1. Saya yakinnya minggu, silakan. Bebas. Sehingga jangan orang lain, suami istri bisa mulainya berbeda-beda puasanya. Dan tidak masalah. Puasa bukan untuk manusia dengan Allah kok. Kalau yakinnya urung tanggal Ramadan ya urung poso. Itu boleh. Pendapat kedua, ada hadis
apabila terjadi perselisihan dalam ini penentuan Ramadan, ikut pemerintah. Nah itu juga hadis, silakan aja mana yang dipilih. Saya mau ikut pemerintah atau saya meyakini diri sendiri itu boleh dua-duanya, sah. Yang tidak boleh, pokoknya nek awal Ramadan golek sing keri. Lah kok nek bodoh golek sing gasik. Itu tidak boleh ya gitu. Dan tidak boleh gini aja, juga tidak boleh gini. Aku jane yakinnya tanggal Ramadan ini misalkan besok ya. Tanggal 3 mulai puasa nih. Tapi aku jaga-jaga nih, mbok menawa Allah tanggal 2 udah puasa, aku tak puasa. Padahal yakin saya tanggal 3. Itu tidak boleh. Tidak boleh GG. Tanggal di sini, tanggal 2 April aku puasa. Tidak boleh. Harus keyakinan full tanggal 1-nya kapan. Nah, tidak boleh pakai GG. Nah, kalau tidak boleh. Harus yakin. Nah, jadi karena Ramadan puasanya berarti wajib hukumnya mengakui tanggal 1 Ramadan. Boleh ruya, boleh isab, ikut mana saja boleh. Kemudian kama kutiba ala min qablikum. Ini kasih sayang Allah. Menungsoan itu seperti saya minimal. Jam 10 udah 2 kali makan nih. Melian. Iya, jam 12 bahwa ya kan makan itu kan. Lagi kan poso. Berat. Untuk mengurangi beban beratnya Allah ini memberitahu ora mung kowe tok, kan biyen wis biasa diwajibke. Perasaan beratnya berkurang jauh atau mungkin hilang. Jadi orang yang waktu sekolah dulu kalau telat ono kancane ora rumangsa salah lho iki. Karena telat masuk ono kancane, rumangsane bener padahal padha salah wong telat kok. Beban mentalnya itu kurang gitu karena ono kancane. Nah, ini juga sama. Puasa itu abot. Nah, untuk kurangi rasa berat, orang mengkuito orang beriman. Orang sebelum kamu juga sudah saya perintahkan puasa. Oh, orang mau kuto. Enteng di sini. Allah kasih sayang. La'alakum tatakun. Takwa. Orang takwa itu bukan orang yang tidak pernah salah. Orang takwa itu orang yang apabila salah cepat istighfar, cepat tobat. Itu takwa. Tapi kalau definisi orang takwa itu orang yang nggak pernah salah, ya nggak ada orang takwa, nggak ada manusia yang orang tahu salah. Inilah takwa itu berarti apa? Di sini proses. Makanya lalakum tatakun itu berproses menjadi lebih baik. Makanya dari awal kalau itu kan sering mengatakan bahwa Ramadan itu tarbiyah ya. Tarbiyah itu apa? Pendidikan. Dari awal sekarang diteliti petanya WTW. Ini menghilangkan sifat jelek apa saja. Misalkan ada orang yang aku ya sadar bahwa aku pelit. Mengeluarkan uang itu susah nengei. Kita hilangi Ramadan lah. Itu yang harus dikejar. Saya harus keluar Ramadan nanti tidak lagi orang pelit. Maka waktu Ramadan ya hanya dipaksa, hanya supaya waktu Ramadan hilang. Nah, jadi proses dari pelit tidak jadi pelit. Jadi pemarah tidak jadi pemarah. Orang negeri jadi. Nah, itu mau nggak proses. Sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Itu lalakum tatakun. Jadi kalau akhir Ramadan kok sama dengan awal Ramadan, berarti lalakum tatakunnya enggak jadi. Misi puasanya itu gagal. Kenapa? Tidak wujud dalam takwanya. Podo antara sebelum Ramadan dan sesudah itu berarti gagal. Dan itulah yang para ulama mengatakan orang yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga.
Nah, ini dihilangi. Itu ayat pertama 183. Ayat 184-nya. Ayam mamadudat. Dudat itu bisa dihitung. Ayam itu berapa bisa dihitung. Berarti sebulan toh. Di dalam tahun hijrah hanya ada 2 kemungkinan dalam bulan itu. Kalau enggak 29 ya 30. Rasulullah puasanya selama Ramadannya selama hidupnya hanya 9 tahun karena kan setelah meninggal. Dari 9 tahun itu 7 tahunnya itu 29. Itu hanya ngalami 32 kali. Jadi pokoknya 29 atau 30. Makanya kalau tidak terlihat modal, genapkan. Ya, kalau pakai hisab nggak ada istilah genapkan. Karena apa? Pasti. Karena pemahaman orang hisab itu bukan melihatnya. Bulan sudah muncul atau belum gitu. Apa yang disebut muncul? Di atas 0. Kan bulan, bumi itu kan bulat ya. Bulan dari bawah. Kalau siang kan masih di bawah nih. Yang. Nah, terus kalau waktu maghrib itu sudah muncul, berarti di atas 0, ganti tanggal. Tapi kalau melihat harus 2 derajat, kan bedanya lumayan di sana. Kenapa? Karena yang namanya hari pasti awan bengi, nggak ada setengah awan, setengah bengi atau seperempat awan, 3/4 bengi nggak ada. Berarti jatahnya apa? Dari 0 minus 0 positif. Ganti. Makanya perbedaannya gini, suka berbeda kalau diamati. Kalau tinggi bulan dari hisab itu rendah derajatnya, misalkan 1, itu dipastikan, walaupun belum 100% kepastiannya, nggak kelihatan bulannya. Berarti 30 hari kan. Kecuali kalau yang itunya sudah 30 hari. Nah, mungkin itu. Tapi kalau 2, kelihatan secara de facto-nya. Tetapi de jure-nya kan terlihatnya kehalangan ini mendung. Bukan tidak ada, bulannya ada, hanya tidak terlihat. Nah, bagi pakai ru'yah, mendung itu membuktikan tidak terlihat. Bagi hisab nggak ada mendung, karena bisa dihitung, mesti sudah muncul itu. Nah, itu perbedaannya di sana. Jadi lebih pasti hisab itu. Saya mampu dan faman karena mingkum maridon asaparin. Barang siapa yang maridon sakit, asaparin faidatu diganti di hari lahir. Berarti apa? Boleh tidak puasa. Faman karena maridon sakit. Yang kayak apa? Sakit yang tidak, yang boleh berbuka. Yang apabila puasa tambah parah penyakitnya, itu tidak boleh puasa. Zalim boleh puasa. Jadi kalau tapi harus sesuai dengan pendapat ahli, tidak ngarang sendiri. Kalau aku kudu puasa lah, tanya dokter harus. Tidak dokter ahli pokoknya ahli. Kalau dokter mengatakan ini tidak boleh puasa, nanti tambah parah puasanya. Tapi kalau rumah sergap tak puasa, itu zalim itu. Bukan sergap, zalim. Kalau dokternya harus tidak puasa, jangan puasa. Itu maridon. Jadi kriteria sakit yang boleh berbuka itu apabila puasa sakitnya tambah parah. Berarti kalau sakit dan dengan puasa tambah parah, ya puasa. Misalkan sakit mata, kan orang hubungannya puasa. Atau sakit panu ya sakit juga panu ya. Nah, jadi selama nggak ada hubungan puasa. Terus
safarin, bepergian. Macam-macam pendapat. Ada yang mengatakan harus 80 km. Ada yang enggak ada. Secara itu pendapat-pendapat boleh. Tetapi Nabi tidak membatasi berapa kilometer boleh berbuka puasa. Tapi kalau pendapat para ulama banyak, semua ulama kan boleh salah satu milih. Jadi ke Jogja boleh buka untuk pergian. Pak ke Jogjanya belonjo, oh enggak apa-apa, orang tidak lihat dari ininya, tidak lihat dari tujuannya, lihatnya pergiannya, boleh. Ya kalau ingin tidak puasa terus berhenti dulu ngolong. Kan orang puasa ngolong, tapi percuma waktu itu ganti yo. Isu ganti ya. Nah, jadi maridon alasafain. Dua alasan inilah yang boleh berbuka tidak puasa. Kalau ada orang yang berbuka tidak puasa, tidak disebabkan dua alasan ini, maka dia dosa besar. Jadi dia batal, bukan karena bepergian, bukan karena sakit. Dia dosa besar. Bahkan ada hadis, walaupun hadisnya tidak kuat, tapi matanya bisa dipakai. Apabila ia meninggalkan puasa sehari tidak karena syarat alasan yang dibenarkan, bepergian dan sakit dalam hal ini, diganti dengan puasa selamanya tidak terganti. Kenapa? Nggak ada alasannya. Yang boleh mengganti puasa di hari lain itu apabila meninggalkan puasa karena bepergian dan sakit. Kalau tidak, ya tidak ada gantinya, wong tidak ada dasarnya. Misalkan, komuko ngeleh aku. Nah, lapar itu kan bukan alasan, karena lapar dengan puasa jadi satu. Seperti bar makan lombok mesti pedes. Ya itu, puasanya mesti lapar. Jadi kalau puasa nggak lapar aneh. Hanya ada yang tersiksa dan tidak tersiksa dari laparnya itu bisa. Tapi puasa mesti lapar. Nah, jadi ini boleh puasa. Kemudian tatkala dia tidak puasa, diganti hari lain. Maka ada dua, qadha atau fidyah. Fidyah itu ngasih makan anak apa fakir miskin. Baru terjadi, baru boleh kalau tidak kuat qadha. Selama kuat qadha tidak boleh fidyah. Jadi fidyah dan qadha bukan pilihan. Tetapi kondisi apabila masih kuat mengganti puasa tidak boleh fidyah. Fidyah baru boleh dilakukan kalau orangnya sudah tidak mampu mengganti puasa atau susah. Ini misalkan ya, sakit, nanti setelah keluar Ramadan sembuh, ya ganti bukan fidyah. Tapi kalau sakit menaun, yang tidak pernah sembuh, puasa kapanpun mesti kambuh lagi, ya fidyah. Apa itu fidyah? Ngasih makan ke fakir miskin. 1 hari puasa, 1 orang fakir miskin dikasih makan. Ada yang berdapat 1 kali makan, ada yang berdapat 1 hari. Ambil 1 hari biar aman. Karena nggak disebutkan 1 hari. Berapa besarnya fidyah? Ukurannya yang fidyah. Kalau saya makan sehari sekali makan misalkan 25.000, berarti kali 3 kalau 3 kali makan. Berarti sehari saya 75.000. Ya, teman saya yang makannya hanya 15 hari, 15.000 sekali makan, fidyahnya 45.000. Jadi ukuran fidyah besarannya bukan ditentukan oleh kebutuhan fakir miskin, tapi kebiasaan orang yang mau fidyah. Kebiasaan orang yang mau fidyah. Jadi terserah itu kebiasaan makannya kira-kira berapa.
Itulah besarnya fidyah. Boleh dibayar setiap hari, boleh dijadikan satu setelah akhir Ramadan. Nah, untuk orang yang hamil menyusui masuk kategori sakit. Hamil. Dokter ngomong, ini tidak boleh puasa. Membahayakan janinnya. Enggak usah puasa, enggak boleh. Terus lahir, menyusui, enggak boleh puasa. Nanti asnya berhenti. Ya jangan puasa 2 tahun kan. Lama. Susah. Boleh fidyah. Jadi ibu hamil tidak harus mengganti. Boleh fidyah. Kenapa? Susah. Sampai lama 2 tahun. Sudahlah hamil meneh. Loro meneh kan gitu. Pekerjaannya hamil. Nah, jadi tidak perlu kodok. Karena susah. Allah itu mengendaki yang mudah. Bukan yang susah. Berarti fidyah. Ayo katakan. Kalau yang sakit itu ibunya bisa fidyah. Kalau yang sakit anaknya harus fidyah atau kodok. Enggak. Fidyah dan kodok itu merupakan sesuatu kondisi. Kalau tidak bisa kodok ya fidyah. Kalau bisa kodok, fidyah. Kalau kodok tidak bisa ya fidyah. Tidak usah pakai kodok. Nah. Terus kembali. Ada apa definisi puasa tadi? Menahan imsak dari fajar sampai maghrib. Imsak. Sekarang ini waktu subuhnya jam 4.30 katanya. Tadi puasa mulai subuh sampai maghrib. Imsaknya berapa itu imsaknya? Imsaknya jam 10 menit sebelum subuh. Itu yang keliru. Tidak ada dasarnya. Karena yang namanya puasa itu imsak atau menahan. Kapan boleh nahan? Atau mulai puasa? Subuh. Bukan imsak. Imsak yang 10 menit sebelum subuh itu nggak ada dasarnya sama sekali. Karena mulai puasa itu subuh. Ini setelah imsak nggak mau makan lagi pergi masjid lebih baik. Tetapi masalahnya pemahaman harus tetap mulai nahan atau mulai puasa subuh. Masanya gini, kalau seandainya ada orang yang bangun terlambat, tangi-tangi pas imsak, al-imsak gitu, tangi, wah imsak, ramangan imsaki, kan banyak yang seperti itu. Jadi tidak sahur. Padahal begitu imsak langsung makan 3 piring, ini orang di mama masih bisa itu. Nah, jadi pemahamannya dari subuh. Jam 4 kurang seperempat sudah selesai makannya ke masjid, tidak masalah. Tapi kan pemahamannya tetap harus subuh. Tidak boleh dirubah pemahamannya. Saya mulai jam 4 makan atau setengah 4 makan. Ini jam 4 terus balik. Metandum menit sudah habis. Nggak ada kerjaan lagi. Ya ke masjid. Tapi pemahaman saya tidak berubah. Tetap mulai subuh. Nggak boleh dirubah. Nah gitu. Ini pemahaman ini. Bukan imsaknya itu. Jadi kalau saya, Pak, nek imsak jawabannya piye? Kayak azan jawabannya azan. Imsak jawabannya ada. Imsak jawabannya. Itu al imsak siapa EGP gitu. Emang gua pikirin gitu. Bagian anak makan kok gitu. Jadi nggak ada aturannya itu. Nah, ini waktu kuning lah ukurannya bukan gitu. Ukurannya dirinya itu sudah selesai nggak makan sahurnya. Kalau udah selesai ya ke masjid. Atau tetap di rumah tapi ngaji. Di rumahnya dekat masjid lah. Supaya sholat fajarnya bisa di rumah. Karena sholat sunnah itu tetap lebih di rumah. Kalau rumahnya dekat masjid, tidak usah keburu ke masjid lagi. Nanti ke masjid setelah sholat fajar.
Akhirnya sholat sunahnya di rumah. Nah, masjid tahiyatul masjid sholat subuh. Nah, itu nggak masalah. Terus bicara sekarang rukun puasa. Rukun puasa hanya 2. Rukun sholat banyak loh. Takbiratul niat, takbiratul ihram, kemudian baca Fatihah, rukun i'tidal, sujud, duduk. Wah, itu banyak banget. Rukun puasanya 2. 1 niat, 2 menahan dari semua yang membatalkan mulai dari subuh sampai maghrib. Itu rukun puasanya 2. Niat. Apa itu niat? Niat itu menyengaja. Di orang kalau gerentes hati, karena dalam hati niat itu akan puasa sudah niat. Jadi kalau orang sahur, biasanya rata sahur, ini sahur. Terus tandu sisanya, nanti ping 5. Lo kok suwi men apa akhiman? Lah sok mesti ngeleh kok. Itu udah niat. Nah, kemudian kalau di masjid dituntun, di ucapan nawaitu sama godin andai, ya boleh aja, tapi tetap dan niat. Ya niat. Pemahamannya harus gitu. Mengucapkan nawaitu sama godin tidak dilarang, silakan. Tapi pemahaman niat di dalam hati. Misalkan gini, ada orang yang tidak sholat tarawih di masjid. Nah, dia kalau di masjid kan dituntun. Nawaitu sama godin, ada dituntun. Karena sholat tarawih sendiri kan dia nuntun. Dia tidak baca nawaitu sama godin. Gitu. Taul, andu, bolak balik, betul ngeleh. Terus puasa jam 11 siang kelingan. Aku rak tadi nama berarti orang ngucapkan nawaitu semua. Aku rak niat, rasa puasa makan dia. Kenapa? Lali ya orang niat. Nah, padahal dia sahur, tanduk barang. Sehingga pemahaman itu jadi salah, menyesatkan. Sudah ngerentas hati, sudah niat titik. Sudah niat. Anaknya sahur, kadang-kadang terawih aja dan niat tuh. Karena begitu terawih, kelingan puasa besoknya, dan niat. Dan niat pasti. Itu niat. Yang kedua adalah menahan makan, minum, dan hubungan suami istri. Disebutkan makan, wakulu, wasrobu, makan, minum, dan hubungan suami istri. Yang disebut makan dan minum, memasukkan makan berarti makanan, kalau minum itu air, lewat mulut masuk tenggorokan, itu makan dan minum. Kalau ada makanan dimasukkan ke mulut tidak ditelan, ngalannya ngelepeh, dikotoknya tidak bukan makan itu. Makanya ibu-ibu boleh nyicipi makanan. Kan hanya di mulut aja, dikeluarkan lagi enggak apa-apa. Karena tidak ditelan. Ditelan batal. Lewat mulut, lewat tenggorokan syaratnya. Mana ada orang minum tidak lewat mulut. Lewat makan tidak lewat mulut. Masih lewat mulut, lewat tenggorokan. Nah, jadi itu makanya suntik tidak membatalkan puasa. Karena tidak lewat mulut dan tidak lewat tenggorokan, walaupun masukkan cairan ke tubuh. Termasuk tetes kuping. Berkata tetes meripat kan sampai nih ke tenggorokan, enggak lewat mulut, bukan minum itu. Berarti boleh. Apalagi zaman dulu yang aneh-aneh. Ojo ngentut dhuwur banyu. Ada ngentut di dalam air batal. Enggak mungkin. Dubur itu Allah ciptakan hanya bisa mengeluarkan, tidak bisa memasukkan dari luar, kecuali dipaksa. Coba kalau dubur bisa masuk dari luar, oh ini kungkum ya susah tuh melembung. Ini tidak. Nah, dia hanya makan, minum, dan hubungan suami istri. Mulai dari subuh sampai maghrib. Nah, terus ada yang disebut dengan adab puasa atau etika puasa dalam kitab Fiqhus Sunnah itu disebut etika puasa atau adab puasa. Pertama, sahur.
Etikanya sahur. Namanya sahur, nama waktu itu menjelang subuh. Sahur. Ya, kalau jam 1 malam, dia makan malam. Seperti kita makan siang hari. Ya disebut makan siang. Enggak karena waktunya. Jadi disebut makan sahur karena waktunya. Sehingga kalau makannya jam 12 malam ya bukan sahur. Makan malam. Sahur itu menjelang subuh. Etika. Yang kedua, menyegerakan berbuka. Etika. Yang ketiga, gosok gigi. Rasulullah menggosok gigi padahal Rasulullah sedang berpuasa. Jadi kalau dalam kitab-kitab fikih termasuk fikih sunnah itu ada bab siwak. Rasulullah sering menggosok gigi bukan puasa. Sehingga tidak ada larangan, walaupun itu makruh, yang melarang ngosok gigi mau pagi, mau siang, mau sore, boleh. Jangan ditekankan itu ngosok gigi itu. Sampai-sampai ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah, kalau orangnya sudah tidak punya gigi, mana kata Rasulullah, pakai telunjuk masuk itu. Makin ditekankan. Jadi ngosok gigi itu bukan makruh. Rasulullah memberi contoh. Memberi contoh. Tapi kan nanti hilang baunya puasa. Tidak ada perintah memelihara baunya puasa. Tapi kalau mambu, kalau bau, lewih banget memang minyak kasuri di sisi Allah. Di sisi kita tetap mambu ya enak. Dan yang namanya bau bukan dari mulut, tapi dari perut. Karena makannya udah bosok. Makanya kita kalau nggak puasa nggak pernah bau. Kenapa? Yang bagian atas baru terus kan. Yang sempat bosok dari ditutupi lagi. Sehingga nggak bau. Nah, itu gosok gigi. Etika kedua, tadi menyegerakan berbuka. Etika ketiga gosok gigi. Etika keempat, sering tadarus Quran. Awas, tadarus. Darosa itu sinau. Bukan balapan membaca sampai tamatnya pingin cepet-cepetan dan tidak tahu yang dibaca apa. Kalau sudah ngerti bahasa Arab, Rasulullah kan tidak pernah memberi contoh. Rasulullah tidak memberi contoh. Maca Quran diterjemahkan bahasa Indonesia. Bahasa Jawa benih. Karena Rasulullah bahasanya sudah seperti itu. Bagi teman-teman kita, bapak-bapak kita yang sudah ngerti bahasa Arab lancar, kan nggak perlu terjemahkan, dia mata udah paham. Tapi bagi saya, yang apabila mau cokurnya orang mudeng, ya saya harus baca tafsirnya. Saya harus baca terjemahannya, biar paham. Itu darosa. Jadi tadarus itu berarti belajar. Makanya madrasah itu tempat belajar, sekolah. Terus Quran. Terus juga etika sering sedekah. Sedekah, kemudian yang berikutnya apabila diajak maksiat, diajak marah, jawab aku sedang puasa. Tidak pernah marah. Itu etika-etika puasa. Nah, jadi harus paham itu betul. Nah, jadi oleh karena itu puasa itu salah satu faedahnya menghapus dosa setahun. Man soma Ramadan, wong puasa Ramadan. Tahun. Berarti apa? Puasa itu menghapus dosa setahun. Tapi kan siang. Tidak ada puasa malam. Makanya malamnya ada man koma, siapa yang sholat malam. Sehingga awan bengi, siang malam, kita siangnya sholat, malamnya taraweh, itu dua-duanya jadi satu, menghapus semua dosa, baik dosa di waktu malam, waktu siang. Hilang puasa. Dan amalnya ditutup, ditingkatkan ganjarannya. Tambah lagi,
setan diborgol, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Artinya apa? Mudah masuk surga, susah masuk neraka susah. Apapun namanya Allah balas dengan amal yang berlipat ganda. Nah, ini kalau orang tidak semangat aneh. Mau amalnya dibuat berlipat ganda kok tidak semangat. Makanya disebut kalau dodolan itu, jualan apapun laku itu. Waktu puasa itu. Itu kan tidak jualan aneh. Nah, itu Bapak yang saya hormati, menjelang puasa ini kita siapkan mental. Ini sama aja. Puasa itu hanya merubah jadwal makan. Hanya kadang-kadang yang wajib kudu kolak. Ini kata nih gorengan harus wajib ini. Minyak gorengnya langka ini masalah. Itu untuk sementara nanti sambung diskusi. Monggo Mas, terima kasih.